Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Asifa Putri Melani yang bertugas sebagai moderator dalam presentasi ini, yang akan membahas materi tentang PSAK 56 laba per saham dengan dosen pengampu Bapak Didi SEMAK. Adapun rekan kelompok saya yaitu Delista Aditya dan Siti Hajar Sulaiman Putri. Materi pertama yaitu laba per saham. Deskripsi umum, earning per share atau EPS adalah laba bersih perusahaan dibagi jumlah saham beredar, tidak termasuk treasury stock. Tujuannya untuk menetapkan prinsip penentuan dan penyajian laba per saham, sehingga meningkatkan daya banding kinerja antar entitas yang berbeda pada periode pelaporan yang sama antar periode pelaporan berbeda untuk entitas yang sama. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup. Yang pertama, laporan keuangan individual entitas yang pertama memiliki saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa yang diperdagangkan di pasar publik atau bursa saham domestik atau luar negeri dan lain-lain. Selanjutnya, telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada regulator pasar modal atau yang lain untuk tujuan penerbitan saham di pasar publik. Yang kedua yaitu laporan keuangan konsolidasi suatu kelompok usaha dengan entitas induk yang pertama memiliki saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa yang diperdagangkan di pasar publik. Yang kedua, telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada regulator pasar modal atau yang lain untuk tujuan penerbitan saham di pasar publik. Yang selanjutnya itu definisi atau istilah. Yang pertama, anti-dilusi adalah kenaikan laba per saham atau penurunan rugi per saham sebagai akibat dari adanya asumsi bahwa instrumen dapat dikonversi telah dikonversi, opsi atau waran telah dilaksanakan atau saham biasa telah diterbitkan berdasarkan pada pemenuhan ketentuan tertentu. Yang kedua yaitu dilusi adalah penurunan laba per saham atau peningkatan rugi per saham sebagai akibat dari adanya asumsi bahwa instrumen dapat dikonversi telah dikonversi, opsi atau waran telah dilaksanakan atau saham biasa telah diterbitkan berdasarkan pada pemenuhan ketentuan tertentu. Yang ketiga yaitu instrumen berpotensi saham biasa adalah instrumen keuangan atau kontrak lain yang memungkinkan pemegangnya memperoleh saham biasa. Yang keempat yaitu opsi jual atau saham biasa adalah kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual saham biasa pada harga tertentu dan jangka waktu tertentu. Yang kelima, opsi waran dan ekuivalennya adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham biasa. Yang keenam, perjanjian saham kontingen adalah perjanjian untuk menerbitkan saham yang bergantung pada pemenuhan ketentuan tertentu. Yang ketujuh yaitu saham biasa adalah instrumen ekuitas yang merupakan subordinat dari seluruh kelompok instrumen ekuitas lain. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, saham biasa yang dapat diterbitkan secara kontingen adalah saham biasa yang dapat diterbitkan berdasarkan pada pemenuhan ketentuan tertentu dalam suatu perjanjian saham kontingen tanpa atau dengan sedikit pembayaran baik dalam bentuk kas maupun pembayaran lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah pengukuran. Yang pertama laba per saham dasar, yaitu entitas menghitung jumlah laba per saham dasar atau laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa, entitas induk, dan jika disajikan laba rugi dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa tersebut. Lalu, laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham entitas induk atau pembilang dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar atau penyebut dalam suatu periode. Tujuan informasi laba per saham dasar adalah menyediakan ukuran mengenai kepentingan setiap saham biasa, entitas induk, atau kinerja entitas selama periode pelaporan. Lalu, yang selanjutnya adalah laba. Untuk tujuan penghitungan laba per saham dasar, jumlah laba yang dapat diatribusikan kepada
pemegang saham biasa entitas induk terkait dengan yang pertama, yaitu laba rugi dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk, dan yang kedua yaitu laba rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk. Jumlah pada huruf A dan B merupakan jumlah setelah disesuaikan dengan jumlah dividen preferen setelah pajak. Selisih yang timbul dari penyelesaian saham preferen dan akibat lain yang serupa dari saham preferen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas. Lalu yang selanjutnya adalah saham. Untuk tujuan penghitungan laba per saham dasar, jumlah saham biasa adalah jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama suatu periode tersebut, dan untuk seluruh periode sajian disesuaikan untuk peristiwa. Selain konversi, instrumen berpotensi saham biasa yang telah mengubah jumlah saham biasa yang beredar tanpa disertai perubahan sumber daya. Lalu yang selanjutnya yaitu laba per saham dilusian. Entitas menghitung jumlah laba per saham dilusian untuk laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa, entitas induk, dan jika disajikan, laba rugi dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa. Untuk tujuan penghitungan laba per saham dari entitas menyesuaikan laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa, entitas induk, dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar atas dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutip. Tujuan informasi laba per saham dilusian sejalan dengan laba per saham dasar, yaitu untuk menyediakan ukuran kepentingan setiap saham biasa atas kinerja entitas dengan memperhitungkan dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutip yang beredar selama periode tersebut. Selanjutnya yaitu laba. Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, entitas menyesuaikan laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk, dihitung sesuai dengan ketentuan paragraf 12 setelah dampak pajak dari yang pertama, yaitu dividen, atau hal yang terkait dengan instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutip, yang dikurangkan untuk menghasilkan laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk, sebagaimana dihitung sesuai dengan paragraf 12. Lalu yang kedua, bunga yang diakui dalam periode tersebut terkait dengan instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutip, dan yang ketiga, setiap perubahan lain dalam penghasilan atau beban yang berasal dari konversi instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutip. Lalu ada saham, yaitu untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, jumlah saham biasa adalah jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang dapat dihitung sesuai dengan paragraf 19 dan 26 ditambah dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang akan diterbitkan pada saat pengkonversian sebuah instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutip menjadi saham biasa. Instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutip dianggap telah dikonversi menjadi saham biasa pada awal periode atau pada tanggal penerbitan instrumen saham biasa tersebut, jika penerbitan lebih akhir. Lalu yang selanjutnya yaitu instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutip. Instrumen berpotensi saham biasa yang diperlakukan dilutip jika dan hanya jika konversinya menjadi saham biasa akan menurunkan laba per saham atau meningkatkan rugi per saham dari operasi yang dilanjutkannya. Lalu yang selanjutnya yaitu opsi, waran, dan ekuivalennya. Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, entitas mengasumsikan pelaksanaan opsi dan waran yang bersifat dilutip. Penerimaan yang diasumsikan dari instrumen tersebut dianggap telah diterima dari penerbitan saham biasa pada harga pasar rata-rata saham biasa selama periode tersebut. Perbedaan antara jumlah saham biasa yang diterbitkan dan jumlah saham biasa yang akan diterbitkan pada harga pasar rata-rata saham biasa periode tersebut dianggap sebagai penerbitan saham biasa tanpa imbalan. Opsi dan waran bersifat dilutip jika instrumen tersebut berakibat pada diterbitkannya saham biasa pada tingkat harga yang lebih rendah daripada harga pasar rata-rata saham biasa selama periode. Jumlah dilusi merupakan selisih antara harga pasar rata-rata saham biasa selama
dan harga penerbitan. Oleh karena itu, dalam menghitung laba per saham dilusian, instrumen berpotensi saham biasa diperlakukan sesuai dengan kedua ketentuan, yaitu yang pertama, kontrak penerbitan untuk sejumlah saham biasa pada harga pasar rata-rata selama periode tersebut. Yang kedua, kontrak penerbitan untuk sisa saham biasa tanpa imbalan. Lalu yang selanjutnya yaitu instrumen dapat dikonversi. Dampak dilutif dari instrumen yang dapat dikonversi tercermin pada laba per saham dilusian yang terdapat pada paragraf 33 dan 36. Saham preferen dapat dikonversi bersifat anti-dilutif ketika jumlah dividen saham preferen yang diumumkan atau diakumulasikan pada periode berjalan per saham biasa yang dapat diperoleh pada saat konversi melebihi laba per saham dasar. Serupa dengan hal tersebut, utang dapat dikonversi anti-dilutif jika bunga setelah dikurangi pajak dan perubahan lain dalam penghasilan atau beban per saham biasa yang dapat diperoleh pada saat konversi melebihi laba per saham dasar. Lalu yang selanjutnya yaitu saham yang dapat diterbitkan secara kontingen, yaitu yang pertama, jumlah saham biasa yang dapat diterbitkan secara kontingen dapat bergantung pada harga pasar saham biasa masa depan. Yang kedua, jumlah saham biasa yang dapat diterbitkan secara kontingen dapat bergantung pada laba di masa depan dan harga saham di masa depan. Lalu yang selanjutnya yaitu opsi yang dibeli. Kontrak seperti opsi jual dan opsi beli yang dibeli entitas seperti opsi yang dimiliki entitas atas saham. Entitas itu sendiri tidak dimasukkan dalam penghitungan laba per saham dilusian karena dengan memasukkan opsi tersebut dapat bersifat anti-dilutif. Opsi jual hanya akan dilaksanakan jika harga eksekusi lebih tinggi daripada harga pasar dan opsi beli akan dilaksanakan hanya jika harga eksekusi lebih rendah daripada harga pasar. Lalu yang selanjutnya yaitu opsi jual yang diterbitkan. Kontrak yang mensyaratkan entitas untuk membeli kembali sahamnya sendiri seperti opsi jual yang akan diterbitkan dan forward purchase contract tercermin dalam penghitungan laba per saham dilusian jika berdampak dilutif. Jika kontrak tersebut dalam posisi untung selama periode tersebut, yaitu ketika harga eksekusi atau harga penyelesaian di atas harga pasar rata-rata selama periode tersebut, maka dampak dilutif pada potensial terhadap laba per saham dihitung sebagai berikut. Yang pertama, pelaporan sejumlah saham biasa akan diterbitkan untuk mendapatkan hasil untuk memenuhi kontrak. Yang kedua, penerbitan saham digunakan untuk memenuhi kontrak tersebut. Dan yang ketiga, tambahan saham biasa dimasukkan dalam penghitungan laba per saham dilusian. Penyesuaian retrospektif. Jika jumlah saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa yang beredar meningkat sebagai akibat dari kapitalisasi, penerbitan saham bonus atau pemecahan saham atau penurunan sebagai akibat dari penggabungan saham, maka penghitungan laba per saham dasar dan dilusian untuk seluruh periode yang disajikan disesuaikan secara retrospektif. Jika perubahan tersebut terjadi setelah periode pelaporan tetapi sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka penghitungan per saham untuk periode berjalan dan setiap periode sajian sebelumnya disajikan berdasarkan jumlah saham yang baru. Fakta bahwa perhitungan per saham mencerminkan adanya perubahan jumlah saham tersebut diungkapkan. Sebagai tambahan, laba per saham dasar dan dilusian untuk seluruh periode sajian disajikan terhadap dampak kesalahan serta penyesuaian yang berasal dari perubahan kebijakan akuntansi yang diperhitungkan secara retrospektif. Penyajian. Entitas penyajian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laba per saham dasar dan dilusian untuk laba atau rugi dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa, entitas induk, dan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa, entitas induk selama periode tersebut untuk setiap kelas saham biasa yang mempunyai hak berbeda dalam pembagian laba pada periode tersebut. Jika ada entitas penyajian laba per saham dasar dan dilusian dengan derajat
ketersajian yang setara untuk seluruh periode sajian. Entitas yang melaporkan operasi yang dihentikan mengungkapkan laba per saham dasar dan dilusian untuk operasi yang dihentikan tersebut dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau catatan atas laporan keuangan. Entitas penyajian laba per saham dasar dan dilusian walaupun nilainya negatif, rugi per saham. Pengungkapan. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut. A. Jumlah yang digunakan sebagai pembilang dalam perhitungan laba per saham dasar dan dilusian dan rekonsiliasi jumlah tersebut terhadap laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk untuk periode tersebut. Rekonsiliasi tersebut mencakup dampak individual dari setiap kelas instrumen yang mempengaruhi laba per saham. B. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang digunakan sebagai penyebut dalam perhitungan laba per saham dasar dan dilusian dan rekonsiliasi penyebut tersebut. Rekonsiliasi tersebut mencakup dampak individual dari setiap kelas instrumen yang mempengaruhi laba per saham. C. Instrumen termasuk saham yang diterbitkan secara kontingen yang berpotensi mendilusi laba per saham dasar di masa depan, namun tidak dimasukkan dalam perhitungan laba per saham dilusian karena instrumen tersebut bersifat anti-dilusi untuk periode sajian. D. Penjelasan transaksi saham biasa atau transaksi instrumen berpotensi saham biasa. Selain yang dihitung sesuai dengan paragraf 64 yang terjadi setelah periode pelaporan dan akan secara signifikan mengubah jumlah saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa yang beredar pada akhir periode tersebut seandainya transaksi dimaksud terjadi sebelum akhir periode pelaporan.